Ya, kembali lagi dengan saya di Marisi Robotics Community, channel yang membahas tentang teknologi, komputerisasi, dan informatika. Kali ini kita mau membahas tentang jaringan, dimana alat dan bahan yang mau kita perlukan itu, pertama kita butuhkan software Cisco Packet Tracer. Ini untuk student ya. Software ini digunakan untuk membuat simulasi tentang semua jaringan ya. Jadi di sini kita bisa belajar tentang bagaimana prinsip kerja jaringan, bagaimana membangun sebuah jaringan, bagaimana membuat topologi ya. Di sini lengkap. Jadi untuk pemula kita bisa langsung install Cisco Packet Tracer-nya, di-download dulu. Kemudian setelah diinstal, kita buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Ini khusus untuk siswa. Ini tampilan awal Cisco Packet Tracer. Coba kita besarkan ya. Di sini ada beberapa menu ya. Menu biasa ini, menu utamanya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada icon-iconnya, icon-icon singkatnya. Kemudian di sini ada menu-menu atau semua perangkat-perangkat yang kita butuhkan di dalam membangun sebuah jaringan ya. Jadi di sini ada menunya, kemudian di sini ada submenunya, submenu perangkatnya ya. Contoh di sini kita buka, ini untuk menu routers ya. Ini menu routers, kita klik, maka di sini ada tipenya, ada yang router tipe 1841 dan seterusnya. Kemudian kita klik di sini ya, ini ada switch ya, kita klik ya. Ini ada tipe-tipe switchnya, tipe berapa. Kemudian ini ada hub ya, ini hub, ini ada tipenya ya. Kemudian ini ada wireless device ya, seperti access point dan lain sebagainya. Dan ini nggak kalah penting ya, ini untuk semua kabelnya, jenis kabel ya. Ini kabel otomatisnya ya, ini kabel strike-nya, ini kabel konsulnya, ini kabel cross-nya ya. Ini semua menu pilihan kabelnya. Kemudian di sini ada end device-nya. Di sini letak setiap perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Contoh seperti ini ya, bentuk PC, ini bentuk laptop, ini untuk server ya, ini untuk printer dan lain sebagainya. Di sini lengkap semua aplikasi-aplikasi atau perangkat-perangkat peripheral yang kita butuhkan dalam membangun sebuah jaringan ya. Kemudian ini masih banyak lagi. Yang terpasti letaknya semua menunya di sini, menu untuk perangkatnya itu ada di sini. Kemudian lihat di sini ya, di sini ada beberapa keterangan, menu-menu tambahan. Ini untuk membedakan mungkin setiap jalur atau setiap tempat yang bisa kita tentukan kelasnya kelas berapa. Dan kemudian kita perhatikan di sini juga ada skenario nya. Di sini nanti kita mau mengecek keberhasilan jaringan yang kita bentuk ya. Jadi untuk yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwasanya kita mau membuat sebuah jaringan LAN dulu ya, jaringan LAN atau local area network, yang dimana terdapat beberapa klien ya, beberapa klien dan satu server. Itulah untuk rancangan dasar kita hari ini ya. Kita coba buat sebuah komputer. Ini kita susun, tergantung kita mau buat posisinya di mana. Kita buat 3 biji. Ini untuk kliennya. Kemudian kita buat sebuah server ya, server kita buat satu di sini ya. Kemudian untuk menghubungkan setiap komputer yang ada di sini, kita membutuhkan sebuah switch atau hub yang bisa digunakan ya. Kita coba pakai switch. Kita ambil yang 2960 ya, yang tipe 2960. Kita klik di sini ya. Sekarang sudah banyak ada perangkat yang mau kita bentuk menjadi sebuah jaringan. Satu server, satu switch, dan 3 PC untuk klien ya. Bagaimana cara kita menghubungkannya ya? Sebelum kita setting IP-nya, kita coba pasang dulu kabel yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu kabel ya. Ini menu kabelnya ya. Untuk koneksinya kita pilih untuk menghubungkan server ya. Untuk menghubungkan server ke switch, kemudian dari switch dihubungkan ke PC 1, PC 0, kemudian ke PC 1 dan PC 2.
kita menggunakan kabel strike ya, kita gunakan kabel strike. Caranya gimana? Tinggal kita klik ke server, kemudian kita pilih pos ethernetnya ya untuk jaringan LAN-nya, kemudian kita arahkan ke switch, kita pilih fast ethernet 01 ya. Antara switch dengan server sudah terhubung ya, kemudian kita pilih lagi kabel strike, kita masukkan ke PC 0, kita pilih yang fast ethernet ya untuk LAN card kabel LAN, kemudian kita pilih ke fast ethernet 02. Tadi server 01, sekarang PC 0 di 02. Kemudian kita hubungkan lagi yang PC 1 ke switchnya, kita masukkan ke fast ethernet 03. Kemudian kita pilih lagi kabel strike, kita sambungkan ke PC 2, kita sambung langsung ke fast ethernet 04 yang ada di switch ya. Sekarang posisinya komputer klien dan komputer server sudah dapat terhubung ya, sudah terhubung dengan kabel penyambungnya ya melalui satu switch. Jadi kalau ini kita coba berbagi data belum bisa karena IP-nya belum kita setting. Sama seperti kita setting IP di komputer biasa ya, contoh seperti ini nih, ini komputer ibu saya. Kita klik kanan, kita open network sharing center, kemudian kita pilih change adapter setting. Untuk men-setting IP komputer yang ada di komputer saya ini, kita klik kanan di ethernetnya ya, tadi fast ethernetnya, kita properties, kemudian kita setting IP ya, ini kita masukkan IP-nya. Inilah kalau untuk membuat IP di komputer asli. Tetapi kalau untuk di Cisco pakai tracer, kita mau setting IP-nya itu langsung kita klik saja komputernya. Contoh seperti ini, kita klik server, sini server. Nah, kita coba masuk ke desktop. Ini desktopnya, ya, desktopnya. Kita masukkan IP-nya, IP configuration-nya. Kita klik IP configuration. Di sini kita pilih static. Kita masukkan IP-nya. Contoh, kita masuk ke jaringan kelas A, ya, kelas A. 10.10.10.1 ya, yang simpel aja ya. Subnetnya otomatis 255.0.0.0 ya. Kita close ya. Ini server sudah punya alamat, dia 10.10.10.1. Bisa kita tambahkan di sini sebuah komentarnya supaya kita nggak bingung ya. Kita buat di sini server, kita kasih IP-nya 10.10.10.1 ya. Nah, jadi server udah kita tahu sini IP-nya 10.10.10.1. Sekarang kita masuk ke klien yang di PC 0 ya. Kita klik, kita masukkan IP-nya sesuai dengan kelas yang terdapat pada server 10.10.10. Saya contohkan di sini 2 ya, biar dia saling terhubung, harus berada dalam satu jaringan. Kita close. Yang di sini kita buat juga IP-nya 10.10.10.3. Kita pilih saran mesh-nya ya. Tetap ingat kita buat dalam satu jaringan supaya server dan kliennya dapat dan saling terhubung. 10.10.10.4. Ini kita close ya. Kita coba kasih keterangan supaya kita nggak bingung. Di sini tadi IP PC 0 dengan IP-nya 10.10.10.2. Kemudian kita coba bikin di bawah saja ya. Terus di sini PC 1 10.10.10.3. Kita buat di sini PC 2
10.10.10.4 ya. Ini sudah ada keterangan bahwasanya setiap komputer yang kita bentuk di sini memiliki IP yang berbeda-beda, tetapi berada dalam satu jaringan. Maka untuk mencoba uji cobanya komputer server dengan klien apakah sudah terhubung, ya kita ambil bisa dengan langsung menu yang di sini, ya icon email untuk add simple PDU nya, kita klik di sini, kemudian coba kita tes hubungan antara server dengan PC 0 apakah berhasil. Ya, langsung dapat keterangan di sini sukses, yang membuktikan bahwasanya server dengan klien yang di sini sudah terhubung. Ya, kita coba lagi, kita masukkan ke PC satunya, kita klik, ya successful, berhasil. Kita pastikan dari server ke PC 2, ya berhasil, successful. Kita coba delete, kita coba lagi cek antara PC 0 dengan PC 1, ya berhasil. Kita coba lagi antara PC 0 dengan PC 2, ya berhasil. Kita coba lagi antara PC 1 dan PC 2, ya berhasil. Kita delete, ya ini sukses semua, kita delete. Jadi inilah sudah terbentuk jaringan klien servernya, di mana server itu menyediakan dan kliennya itu yang menerima file yang disediakan oleh server. Atau seperti biasa, kalau kita menggunakan di Windows biasa, kita bisa menggunakan menguji coba melalui CMD atau command prompt dengan perintah ping. Ya, di sini pun bisa, coba kita coba kasih perintah ping. Ya, kita coba ping command promptnya, kita ping langsung ke alamat server 10.1. Ya, nah di sini diketahui bahwasanya keterangan bahwasanya jaringan kita itu sudah berhasil, ya sudah berhasil. Coba kita ping lagi ke alamat PC, kita geser dulu ke PC 1. Ini kan PC 0 yang kita buka, kan PC 0, ini PC 0. Kita mau coba ping ke PC 1, kita ping 10.10.10.3 enter, ya berhasil. Berarti PC 0 dengan PC 1 itu sudah terhubung. Kita coba kembali dari PC 0 ke PC 2, ya kita ping dengan IP PC 2 nya 10.10.10.4, kita enter. Ya, ini adalah rancangan dasar untuk komputer client server, ya ini masih kecil, masih simple. Kita hanya buat di satu kelas jaringan, ya itu kelas A. Kita coba biar dia nampak perbedaannya. Kita masukkan dulu warnanya, warna biru dengan outline-nya warna hitam, tinggal kita tarik, ya satu jaringan sudah terbentuk. Ya simple kan? Jadi tanpa kita punya komputer banyak, tanpa harus kita punya kabel jaringan banyak, ya dengan keterbatasan ekonomi kita bisa belajar membangun sebuah jaringan langsung di Cisco pakai tracer, ya. Nah ini hanya sekedar yang boleh saya sampaikan. Jadi kalau mau kita tambahkan nanti komputer-komputer yang lain, ya contoh kita mau buat di sini tambahan komputer untuk PC 3 nya, PC 4 nya, kemudian kita mau buat lagi di sini PC 5 nya, ya kita mau buat lagi di sini PC 6 nya, itu terserah kita. Tinggal kita sambungkan ke kabel strike, ya buat ke pos Ethernet, pasang ke 05, kemudian kabel strike lagi pasang ke 06, pasang ke 07, kita sambung ke 08, ya tinggal kita setting IP-nya, antara server dengan yang di sini dengan yang di sini hingga semua saling terhubung, ya. Kalau tidak kita setting IP yang di sini, maka ini nggak bakal terkoneksi, ya. Kita contohkan, ya kita coba ping dari server ke PC 6, ya not functional ports,
Kita coba lagi ke PC 5 ya, PC 5 Hasna Functional Force. Kenapa? Karena memang IP yang di sini belum kita setting, jadi dia nggak mengetahui ya. Kemari coba kemari nggak bakal terhubung. Kenapa? IP yang di PC 3, PC 4, PC 5 dan PC 6 belum kita setting. Jadi coba kalau kita setting satu ya, saya mau coba ke PC 3, saya mau setting IP nya, saya coba 10.10.10. tadi PC 2 nya 4, di sini kita buat coba 5, kita close, kita coba ping langsung dari PC server ke PC 3, successful ya. Jadi kalau belum kita setting IP nya nggak bakal berhasil dia, makanya kita buat di dalam kelas yang sama. Atau coba kita ini menggunakan kelas A ya, kelas A dengan IP 10.10.10.1 ya. Coba kita buat di sini kelas B, apakah nanti ini dapat terhubung dengan yang lain ya. Coba di PC 4 saya buat di kelas B ya, kelas B saya kasih IP nya itu 128.10.10.7 ya, 255.255.0.0. kita coba close ya. Perhatikan, kita coba mulai ping kemarin langsung ya, maka dia bacaannya valid, hasilnya valid. Kenapa? Mereka tidak berada dalam kelas yang sama ya, sehingga komputer PC 4 dengan server itu tidak terhubung. Bukan hanya ke server, bahkan ke seluruh PC dia nggak bakal terhubung ya, karena dia berbeda kelas ya. Tapi kalau kita buat dia satu kelas dengan komputer yang lain, ini kita ganti 10 SMS nya kelas A itu 25.5.0.0. kita coba close, maka kita coba ping, kita delete dulu ya untuk lihat hasilnya. Kita coba ping dari sini ke server, maka dia successfully. Kita coba ping lagi dari sini ke PC 3, dia successfully. Atau kita coba dengan perintah ping ya, di command prompt kita coba ping langsung dia ke PC 0, ping 10.10.10.2 ya. Perintah ping digunakan untuk menguji coba ya, menguji coba jalur lalu lintas jaringan kita ya. Kalau dia bahasanya reliable di sini dengan time to live, keterangan time to live, maka jaringan kita sudah terkoneksi ya. Ini sudah saya pastikan bahwasanya komputer PC 4 ini sudah terhubung ke PC 3, PC 2, 1.0 dan server. Yang di sini belum terhubung karena belum kita setting IP-nya ya. Ini dengan ini belum terhubung karena IP-nya belum kita setting ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak sarankan bahwasanya saya sarankan tanya di kolom komentar supaya kita komunikasikan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke akun sosmed Anda. Terima kasih.